Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuzan Ramadan dengan NIM 230301520. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak Nurcolik. Eh, Diperintahkan untuk meringkas jurnal dan merangkum jurnal yang sudah saya tulis dalam buku saya dan sudah saya baca juga. Nah, di sini saya akan mempresentasikan untuk PPT-nya. Berikut ada 5 judul jurnal yang saya sudah baca. Yang pertama ada implementasi load batching list connection pada sistem terdistribusi. Kedua ada orkestrasi Kubernetes untuk skabilitas sistem cloud. Yang ketiga ada arsitektur microservice dalam sistem informasi terdistribusi. Yang keempat ada implementasi algoritma RAF untuk konsistensi replika data. Selanjutnya ada deteksi deadlock menggunakan wait for grep pada sistem terdistribusi. Untuk jurnal pertama itu implementasi load balancing list connection pada sistem terdistribusi. Di sini ada sumber jurnalnya. Saya mengambil jurnal dari teknologi sistem komputer dari Undip pada tahun 2021, berada di Sinta 2. Jadi pertama, sistem menggunakan metode REST connection untuk membagi beban pada server. Yang kedua ada request masuk diarahkan ke server yang paling sedikit koneksinya. Selanjutnya, ketiga itu ada meningkatkan skabilitas dan kecepatan sistem saat jumlah pengguna tinggi. Untuk kaitan materinya itu DME pengaturan giliran server dalam menangani request. Nah, itu tujuannya untuk mencegah rebutan resource. Dan DDD sistem yaitu sistem pembagian beban mencegah situasi server saling menunggu. Terus ada agreement protokol, server harus sepakat kondisi beban agar pembagian beban akurat. Untuk implementasi load balancing list connection pada sistem terdistribusi ini, jadi jurnal yang saya baca itu yang sudah saya rangkum dalam buku. Jurnal ini ngebahas cara ngebagi beban pengguna ke beberapa server biar nggak numpuk di satu server, nggak numpuk di satu server doang gitu. Metode yang dipakai adalah less connection, jadi server yang koneksinya paling sedikit bakal dipilih buat menerima permintaan baru. Intinya kayak beban server dibagi rata gitu. Jadi sistem tetap stabil walaupun penggunanya banyak. Selanjutnya jurnal kedua, orkestrasi counter menggunakan Kubernetes pada lingkungan cloud. Nah, di sini saya ngambil jurnal dari Resti 2022, berada di Sinta 2. Nah, di sini Kubernetes mengatur kontainer. Yang pertama itu mengatur kontainer secara otomatis, deploy, scaling, and recovery. Yang kedua, pemilihan node dilakukan untuk scheduler berdasarkan kondisi beban. Selanjutnya, ketiga, menggunakan etcd plus RAF untuk sinkronisasi konfigurasi. Nah, untuk kaitan materinya, DME handler berperan untuk mengatur node yang kerja duluan, mencegah tumpang tindih. Dan DDD, selanjutnya kedua DDD, kegagalan node dapat dialihkan otomatis, mencegah deadlock terdistribusi. Ketiga ada agreement protokol
yaitu RAF memastikan semua node sepakat pada konfigurasi cluster gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan Kubernetes untuk orkestrasi cloud-nya itu. Kubernetes ini kayak otak yang mengatur kontainer secara otomatis, mulai dari mindahin aplikasi, ngejalanin kontainer baru, sampai memperbaiki kalau ada server yang error. Jadi manusia udah nggak perlu nih ngatur suatu aplikasi secara satu persatu gitu. Jurnal ketiga, penerapan arsitektur microservice pada sistem informasi akademik. Saya mengambil jurnal dari sistem informasi UNSRI 2023 itu ada di Sinta 2. Yang pertama, sistem dipecah menjadi layanan kecil yang punya fungsi spesifik. Selanjutnya, kedua, antar layanan saling berhubungan melalui API atau API, lebih cepatnya. Ketiga, sistem lebih mudah dikembangkan dan diperbaiki. Nah, untuk kaitan materi pertama DME, akses database antar layanan harus teratur agar data tidak rusak. Kedua ada di DD, mencegah deadlock dengan pengaturan transaksi terpusat. Ketiga ada agreement protokol menggunakan two-phase commit, layanan sepakat commit atau itu batal bareng gitu. Jadi microservice itu mengubah sistem yang awalnya satu paket besar jadi banyak bagian kecil yang punya tugas masing-masing. Karena tiap bagian bisa jalan terpisah, sistem jadi lebih gampang dikembangin dan dirawat gitu. Jurnal keempat ada konsistensi data terdistribusi menggunakan algoritma RAF. Sumbernya itu dari Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika 2020 Sinta 2. Pertama, RAF menunjukkan leader sebagai pengelola update data. Kedua ada node lain, flower mengikuti data leader gitu. Terus ketiga cocok untuk sistem yang dibutuhkan konsistensi tinggi. Untuk kaitan materinya, DME hanya leader yang boleh update data, akses bergiliran jelas. Untuk DDD tidak terjadi deadlock karena hanya satu reader aktif. Yang ketiga, agreement protokol update dianggap sah jika flower menyetujui. Nah, untuk di sini pada RAF di RAF ada satu node yang jadi leader buat ngatur update data dan node lain tinggal ngikutin. Jadi salinan data di setiap node tetap sama. Ibaratkan kayak misalkan kita dalam suatu organisasi ada satu leader. Nah, kalau misalkan si ketuanya ini menyetujui nih setiap acara yang akan dibuat nih, maka akan berjalan secara lancar gitu. Selanjutnya pada jurnal ke-5 itu deteksi deadlock menggunakan kaitan wait for grab. Sumber dari jurnal RISTI juga UNESA 2019 itu 2019 atau 2020 ada di Sinta 2 tuh. Wait for grab digunakan untuk melacak proses yang saling nunggu. Kedua ada jika ditemukan siklus, berarti jika ditemukan satu siklus yang bertabrakan berarti deadlock terjadi. Ketiga ada sistem dapat mengambil tindakan untuk menghentikan salah satu proses. Kaitannya
DME deadlock muncul jika aturan giliran akses resor salah. DDD WFG membantu mendeteksi deadlock lebih cepat. Ketiga ada engagement protokol, sistem harus sepakat proses mana yang dihentikan supaya sistem lanjut. Nah, di sini wait for grab membuat cek apakah wait for grab buat cek apakah ada proses yang saling nunggu sampai akhirnya sistem jadi macet. Kalau ketemu siklus menunggu berarti itu deadlock yang harus dihentikan. Seperti yang pernah diajarkan oleh Bapak Tercolik, kayak misalkan kita di jalan raya kan biasanya suka macet tuh. Nah, eh, misalkan ada saling yang tidak mau mengalah nih dalam suatu data. Nah, itu bakal terjadi deadlock, kayak jadi saling menunggu dan ya akan lemot gitu. Oke, untuk terakhir di sini kesimpulan dari jurnal tersebut, sistem terdistribusi butuh aturan giliran, akses supaya proses tidak saling rebutan. Kedua, node dalam sistem harus punya keputusan atau data yang sama supaya tidak terjadi pembedaan hasil untuk di bagian agreement protokol. Yang ketiga, dari jurnal kedua konsep ini DME dan agreement protokol nih terbukti dipakai nyata untuk menjaga sistem tetap stabil, konsisten, dan tidak terjadi deadlock. Oke, sekian dari saya, presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.